Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik Pak. Adik gimana? Alhamdulillah baik, saya juga baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Oke, teman, marilah kita berdoa. Semoga pada hari ini kita mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Angga. Terus, apakah hari ini hadir semuanya? Mungkin sekretaris bisa menyampaikan. Hadir semua Pak. Hari ini nihil. Hari ini nihil, alhamdulillah. Baik, oke. Tetap bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Baik, Luki. oke, semuanya Baik, masuk ya. Ya Pak, Oke, hadir oke. semua. Semangat juga hari ini semuanya. Semangat Pak. Semangat dong Pak, harus Oke, semangat. harus semangat ya. Ya. Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu, minggu lalu kita sudah belajar materi apa nih? Minggu lalu Ini Pak, minggu lalu sudah belajar tentang sel volta Pak. belajar tentang sel volta. Yang lain? Iya Pak. Ya Pak, minggu lalu kita belajar tentang sel volta, tentang katoda sama anoda kayaknya Oh gitu iya, Pak. ada kaitannya sama katoda anoda begitu ya. Iya. Oke, nah sebenarnya tahukah kalian bahwa sel volta atau materi sel volta itu sebenarnya itu punya peran penting dalam kehidupan kita, dalam penerapannya. Ada yang tahu nggak sebenarnya sel volta itu digunakan apa sih dalam kehidupan kita? Ada yang bisa memberi pendapat? Saya mencoba ya Pak ya. Oh iya, silahkan. Iin. Yang saya tahu Pak, kalau di ilmu kimia itu seperti mempelajari sel volta ini pasti bermanfaat, namun belum tahu manfaat dalam kehidupan sehari-hari Pak. Nah, masih belum tahu ya berarti sel volta itu sebenarnya dimanfaatkan atau dalam penerapan kehidupan sehari-harinya kita itu buat apa sih seperti itu? Belum tahu ya? Ya, masih belum tahu Masih Pak belum saya. tahu. Oke, oleh karena itu hari ini kita belajar tentang sel volta dalam kehidupan sehari-hari, penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu saya bagikan dulu LKPD-nya, kemudian saya bagikan juga dulu alat bahan ajarnya, maksudnya bahan ajar, kemudian saya share screen terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, sudah kelihatan share screen-nya? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Sudah muncul ya. Nah, oke. Jadi sel volta yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya yang sudah disampaikan Iin dan Rika tadi. Nah, coba di sini sekarang diamati di dalam LKPD itu juga ada ya gambar apa ini? Ada yang tahu? Itu gambar baterai dan aki ya Pak? Iya, benar sekali. Ini gambar dari baterai dan juga aki. Ya. Ada yang lain? Ada yang Ya, tahu? Ada yang mungkin ada yang belum tahu? Gambar baterai dan aki yang biasanya ada di kendaraan bermotor itu Pak. Oke, jadi baterai sama aki itu kan sebenarnya sangat bermanfaat ya di kehidupan sehari-hari kita ya. Ya, sangat bermanfaat Iya Pak. dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, di LKPD itu coba kalian untuk menuliskan keterkaitan antara sel volta yang sudah kalian pelajari dengan gambar yang disajikan, dengan membaca literatur dan juga bahan ajar yang sudah saya berikan tadi. Oke, silakan dituliskan. Kemudian yang sudah silakan bisa memberikan langsung tanggapannya, bisa memberikan penyampaiannya, bagaimana kaitannya antara konsep sel volta dengan gambar tersebut. Siapa yang bisa menyampaikan? Saya Pak. Oke, Devon silakan. Baterai menggunakan prinsip elektrokimia sebagai dasar dari kerja baterai untuk mengonversi energi kimia menjadi energi listrik Pak. Oke, benar sekali. Ada yang lain? Ya Pak. Ya.
Iin Pak, jadi saya mau menyampaikan di dalam baterai itu terjadi reaksi redox Pak, yang merupakan di mana elektron itu bergerak dan menghasilkan. Oke, terima kasih Telepon Teknisi. Jawabannya sangat bagus sekali. Jadi baterai itu merupakan penerapan dari konsep sel volta. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini saya sampaikan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Ya, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran di mana peserta didik diharapkan dapat melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi tentang permasalahan autentik yang terjadi di lingkungan. Kemudian dari permasalahan tersebut, peserta didik diharapkan dapat menganalisis cara menyelesaikannya dengan menerapkan konsep dari sel volta. Kemudian dari permasalahan tersebut, peserta didik diharapkan dapat merancang sebuah karya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan konsep sel volta. Kemudian yang keempat, diharapkan juga dari permasalahan tersebut peserta didik dapat menyimpulkan penyelesaian permasalahannya dengan memanfaatkan bahan di sekitar lingkungan dengan tepat. Oke, sekarang Pak Yogi punya gambar lagi nih. Nah, coba diamati. Di LKPD juga sudah ada. Silakan dibuka. Di situ ada gambar apa coba? Ada yang bisa menyampaikan ada gambar apa itu? Itu gambar baterai bekas sama kabel bekas ya Pak ya. Kenapa kok bisa banyak gitu ya Pak ya? Oh iya, itu banyak sekali ya kabelnya sama baterai bekasnya. Yang lain? Iya. Ada yang bisa menyampaikan? Sama Pak, itu banyak sekali itu apa limbah baterai sama limbah kabelnya ya Pak ya. Iya. Itu gimana caranya ya Pak ya untuk mengatasinya karena sudah banyak sekali itu limbahnya. Oke, terima kasih untuk penyampaiannya. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, di mana permasalahan di sini adalah adanya limbah baterai yang sangat melimpah dan juga ada limbah kabel juga yang sangat melimpah. Nah, di sini nanti kita akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, sebelum itu, cobalah untuk menuliskan pertanyaan penelitian dan alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan membaca literatur yang sudah saya siapkan. Di situ ada QR code-nya, silakan di-scan menggunakan HP kalian masing-masing dan juga silakan dijawab untuk pertanyaan penelitian dan juga alternatif solusi pemecahan permasalahannya. Oke, silakan ditulis. Yang sudah nanti langsung bisa menyampaikan apa pertanyaan penelitian dan juga alternatif solusinya. Silakan yang Saya sudah. Pak. Saya Oh Pak. ya, Suci, silakan. Ya, kalau menurut literatur yang sudah saya baca, ternyata tembaga dari kabel dan seng bekas baterai itu dapat dimanfaatkan untuk dijadikan baterai sederhana, Pak. Sehingga untuk pertanyaan penelitiannya itu bagaimana baterai sederhana dapat dihasilkan dengan memanfaatkan limbah kabel tembaga dan limbah baterai bekas. Itu Pak, untuk pertanyaan penelitiannya. Oke, Suci, terima kasih, bagus sekali jawabannya. Itu sudah dibaca dari literatur ya? Oke, iya Pak, berdasarkan literatur yang sudah saya baca. Ya? Oh baik. Oke. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sebelum itu mari kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Di sini kelompok 1 ada Angga dan Suci, kelompok 2 ada Zia dan juga Rika, dan kelompok 3 ada Devon dan Iin. Silahkan membentuk kelompok dan juga duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik Pak, sudah. Ya Pak, Ya. sudah Pak. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, pada tahap selanjutnya ini kita akan menyusun sebuah rancangan proyek. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Tadi apa permasalahannya? Ada yang bisa menyampaikan? Iya Pak, permasalahannya tadi tentang memanfaatkan limbah kabel tembaga dan limbah baterai bekas, Pak. Oke, semuanya sama ya, bahwa permasalahannya adalah terkait limbah kabel dan juga limbah
baterai bekas. Nah, limbah kabel dan limbah baterai bekas tadi, berdasarkan literatur yang sudah dijawab oleh Suci tadi, ternyata dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah baterai sederhana, seperti itu. Nah, bagaimana bentuk dari baterai sederhananya? Bagaimana rancangannya? Oleh karena itu, pada tahap selanjutnya ini kita akan membuat sebuah rancangan baterai sederhana. Nah, di sini sudah saya tampilkan sebuah rancangan baterai sederhana. Nah, sekarang dari literatur yang ada di LKPD, ya, di situ kan sudah ada di LKPD, ada QR code-nya. Coba sekarang buatlah sebuah rancangan prosedur untuk membuat baterai sederhana dari bahan limbah kabel dan juga limbah baterai bekas tadi berdasarkan kajian literatur. Cobalah untuk membuat rancangan sesuai dengan kreasi dari kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan. Sekarang untuk berdiskusi di kelompoknya membuat sebuah rancangan prosedur untuk membuat baterai sederhana. Baik, Pak. Oke. Bagaimana? Sudah? Sudah berdiskusi? Sudah, Ya? Pak. Ya, Pak. Nah, sekarang setelah kalian sudah berdiskusi, coba sekarang tuliskan alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat baterai sederhana tersebut, serta langkah-langkah kerjanya. Nah, jadi kalian tuliskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat baterai dan juga langkah-langkah kerja yang diperlukan. Oke, silakan dikerjakan di LKPD yang sudah disediakan. Kelompok Sudah. 1 sudah, Pak. Kelompok 1 sudah? Kelompok saya sama Devon kelompok 3, Pak. Kelompok Maaf. 3, iya. Ya, Kelompok 3 ya. Devon sama ini sudah. Kemudian Kelompok 1 juga sudah, Pak. Saya sama Pak sama Angga sudah Kelompok mengerjakan. 1 sudah. Kemudian Kelompok 2 juga sudah, Pak. Sudah. Oke, kelompok 2 juga sudah. Baik. Sekarang kita lanjutkan untuk menentukan desain dari rancangan proyeknya. Kalian tadi kan sudah membuat rancangan proyek nih dari alat dan bahan serta langkah kerja. Nah, dari rancangan proyek baterai sederhana yang telah kalian buat, coba digambar, kemudian nanti difoto dan juga dimasukkan ke link yang sudah saya sediakan dalam bentuk QR code. Di situ ada gambar rancangan baterai sederhana yang sudah kalian rancang atau yang kalian susun di kelompok kalian. Ya, sekarang silahkan digambar bagaimana rancangan baterainya, susunannya bagaimana, kemudian difoto dan juga diupload di QR code yang sudah saya sediakan. Nanti akan saya cek setiap desain baterai atau gambar baterai yang sudah kalian kerjakan. Oke, silakan. Bagaimana? Ada kesulitan nggak? Kelompok 1, Alhamdulillah tidak, Pak. kelompok 2 ataupun kelompok 3? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, tidak ada ya, tidak ada kesulitan ya untuk menentukan alat bahan serta langkah kerja dan juga desain baterainya. Oke, setelah kalian membuat susunan rancangan proyek, nah sekarang kalian akan membuat sebuah penyusunan rencana kerja, ya. Jadi setelah membuat rancangan proyek, kita akan membuat sebuah susunan rencana kerja. Silahkan dibuka di LKPD-nya pada halaman selanjutnya di situ. Silakan dalam diskusi kelompok tentukan susunan perencanaan kerja, terus kemudian pembagian tugas masing-masing anggota dalam kelompok, dan mencari data yang menjadi data pendukung untuk menyelesaikan proyek dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dikaji. Oke, silakan dalam kelompok berdiskusi untuk menentukan tugas masing-masing anggota dalam proyek ini. Di situ sudah saya sediakan kolomnya untuk rencana kerja, mulai dari perencanaan proyek, perbaikan proyek, dan juga pelaporan proyek. Oke, silakan dituliskan dulu dalam kelompoknya. Oke, bagaimana? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, silakan untuk disampaikan dari mulai awal tadi, dari alat bahan, kemudian langkah kerja, dan juga untuk perencanaan kerjanya. Mungkin diwakili oleh satu perwakilan kelompok saja. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Pak. Saya dari kelompok Zia. 2. Oke, dari kelompok 2. Silakan, Zia. Oke, Pak. Alat bahan apa saja tadi?
Oke, untuk alatnya tadi kita menggunakan solder, gunting, gergaji, penggaris. Sedangkan bahannya menggunakan wadah baterai. Itu tadi kita berupa pipa paralon, Pak. Kemudian Ya, kawat tembaga dari bekas kabel, terus bekas baterai itu untuk lempeng sengnya, kapas itu untuk tempat elektrolitnya, kemudian kertas amplas dan paku. Untuk langkah kerjanya nanti kita kan menggunakan baterai sederhana. Yang pertama, pipa paralon dipotong dengan ukuran panjang baterai yang ingin kita buat sekitar 10 cm. ya. Kemudian pada bagian atas diberi celah panjang sebagai tempat menambah larutan elektrolit. Kemudian pada masing-masing ujung pipa dibuat pembatas yang fleksibel, itu nanti biar supaya bisa dilepas dan dipasang lagi menggunakan kawat tembaga atau paku. Kemudian kawat tembaga dipotong dan dibentuk spiral dengan diameter sama dengan pipa paralon. Selanjutnya, lempeng seng dipotong melingkar dengan diameter sama dengan pipa paralon. Kapas dibentuk seperti tabung dengan diameter sama dengan pipa paralon. Ya. Langkah ketujuhnya, elemen sel baterai disusun dengan konfigurasi tembaga, kapas, seng, tembaga lagi, kemudian kapas lagi, seng lagi, tembaga lagi, kapas lagi, seng lagi. Jumlah sel baterai bergantung kreasi kita masing-masing, Pak. Tapi di kelompok kami tadi kreasinya seperti itu, Bapak. Jadi tembaga, kapas, dan seng. Kemudian baterai sederhana siap untuk kita uji cobakan. Begitu, Bapak. Oke, terima kasih Zia untuk penyampaian alat dan bahan serta langkah kerjanya. Ini tadi sudah dibaca dari literatur ya, yang sudah saya berikan tadi ya. Iya, Pak, dari scan QR tadi. Dari scan QR tadi. Untuk kelompok yang lain, bagaimana alat dan bahan dan langkah kerjanya? Kelompok yang lain hampir sama ya, kurang lebih ya. Karena tadi kan sudah dilihat dari QR code-nya. Oke, terima kasih Zia telah menyampaikan alat dan bahan serta langkah kerja yang akan kita laksanakan untuk membuat baterai. Terus kemudian jangan lupa juga gambar baterainya nanti diupload ya. Jangan lupa. Oke? Iya, Pak, siap. Baik, jika begitu sekarang silakan untuk mempersiapkan kelompoknya untuk kegiatan selanjutnya, yakni melakukan uji coba terhadap produk yang sudah dirancang. Nah, kalian tadi kan sudah merancang produknya ya. Baterainya, ada alat bahan dan juga langkah kerjanya. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah uji coba untuk dari baterai sederhana yang telah kita buat bersama tadi. Oke? Nah, sekarang di sini ada alat bahan. Coba kalian tuliskan alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk menguji baterai sederhana yang telah kalian buat. Oke, silakan sekarang masing-masing kelompok untuk menuliskan alat dan bahan yang diperlukan sesuai dengan bahan ajar dan juga literatur yang saya berikan tadi ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, setelah menuliskan alat dan bahan serta langkah kerja ya, sekarang ke langkah kerjanya. Sekarang ke langkah kerjanya juga dituliskan bagaimana langkah kerja dalam menguji baterai sederhana yang telah kalian rancang seperti itu. Ada kesulitan sejauh ini? Belum ada, Pak, karena di referensinya sudah disediakan tadi. Oke. Kelompok 1 tidak ada kendala. Kelompok 2 bagaimana? Aman, Pak. Aman. Kelompok 3? Tidak ada kendala juga, Pak. Oke, tidak ada kendala juga. Oke, baik. Jika sudah menuliskan alat dan bahan, kemudian serta langkah kerja untuk menguji baterai yang telah kalian rancang tadi, sekarang coba disampaikan apa saja alat dan bahan serta langkah kerjanya. Kelompok mana yang mau menyampaikan? Ya, Pak. Oke, Angga dari kelompok 2, silakan. Jadi
Alat dan bahannya Pak, kalau alat itu pakai baterai sederhana Pak. Kemudian Ya, baterai sederhana yang dirancang tadi ya. ya, Pak. Kemudian Ya. ada kabel, ada penjepit, buaya, lampu LED kecil dan fitting, multimeter dan pipet tetes. Kalau Ya. bahan elektrolit HCl 1 molar atau cuka 1 molar Pak. Oke, baik. Alat dan bahannya sudah disampaikan oleh Angga. Kemudian untuk langkah kerjanya, Di langkah kerjanya Pak, yang pertama itu disiapkan dulu baterai sederhana yang telah dibuat Pak. Kemudian baterai dihubungkan dengan kabel dan penjepit buaya sesuai dengan kutub positif dan negatif. Kemudian yang ketiga, kabel dihubungkan dengan lampu LED kecil sesuai dengan kutub positif dan negatif. Yang keempat, ditambahkan beberapa tetes lautan elektrolit ke semua kapas pada baterai sederhana sampai basah dengan lautan elektrolit. ya. Yang kelima, diamati dan catat perubahan yang terjadi pada baterai dan pada lampu. Yang terakhir, lampu dilepas dan diganti dengan multimeter untuk mengukur tegangan atau arus yang dihasilkan dan catat. Oke, Itu Pak. baik. Kerja. Terima kasih Angga, bagus sekali untuk penyampaian alat bahan serta langkah kerjanya. Nah, untuk kelompok lain bagaimana untuk alat dan bahan dan juga langkah kerja yang disampaikan oleh Angga tadi? Apakah juga hampir sama dengan kelompok kalian masing-masing? Ya Pak, hampir sama Pak. Oke, berdasarkan kajian literatur dan bahan ajar ya yang sudah saya berikan tadi ya. Oke, baik anak-anak, dari alat dan bahan dan langkah kerja yang telah kalian tuliskan tadi, sekarang kita melakukan praktikum untuk menguji coba baterai yang sudah kalian buat tadi. Oke, siap ya semuanya ya untuk melakukan praktikumnya ya? Siap, Pak. Siap. Pak. Oke, silahkan dilaksanakan kalau begitu, sesuai dengan langkah kerja yang telah kalian tuliskan dalam LKPD. Bagaimana? Oke, Ada Pak. kesulitan? Belum ada Pak. Belum ada. Ada, Kelompok Pak. 1 ada kesulitan? Belum, Pak. Oke. Kelompok 2 Masih aman. masih aman. Kelompok 3 Belum ada kesulitan Pak, lancar ini. lancar. Oke, baik. Nanti jika praktikumnya sudah selesai, maka hasil praktikumnya dituliskan pada kolom di LKPD yang sudah disediakan ya. Iya, Pak. Oke, silakan dituliskan. Jika ada kendala, silakan bertanya. Seperti itu. Oke, sudah tidak ada kendala? Sudah selesai Tidak. semuanya? Sudah selesai, Pak. Sudah Untuk selesai, satu. Pak. Sudah selesai. Oke, baik. Siapa ini yang mau presentasi dulu dari hasil praktikum uji coba baterai sederhananya? Siapa yang mau presentasi? Saya Pak. Kelompok 3 Pak. Kelompok 3. Siapa kelompok Diwakili 3? Devon Pak. Devon. Ya, Boleh. Silakan. ya, terima kasih Pak. Jadi untuk hasil praktikum kami kelompok 3 setelah dilakukan pengujian pada baterai sederhana yang kami buat, lampu dapat menyala dan tegangan yang dihasilkan adalah 1,5 volt berdasarkan Ya. perhitungan pada multimeter. Hal ini menunjukkan bahwa baterai sederhana berfungsi dengan baik dan dapat menghasilkan energi listrik, Pak. Oke, baik. Terima kasih Devon. Bagus sekali untuk jawabannya, untuk presentasinya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Dari kelompok 2 mungkin, Pak ya. Ya, silakan dari kelompok 2. Nah, saya perwakilan dari kelompok 2. Baterai sederhana yang telah dibuat dapat diuji cobakan dan berhasil, Pak. Baterai Ya. sederhananya tersebut dapat menghasilkan arus listrik, dibuktikan dengan lampu yang sudah menyala. Namun, Pak, lampu saya menyalanya kok redup gitu ya, Pak ya. Oh, lampu menyalanya redup. Oke. Iya. Sama, Pak. Tidak Sama. apa-apa. Kelompok 1 kenapa? Kelompok 1? Sama, Pak. Untuk kelompok 1 juga nyala lampunya agak redup, Pak. Oh, Sama nyala seperti lampunya kelompok agak redup. Rika Oke. tadi. Berarti yang nyala lampunya lebih terang itu dari kelompok 3 ya? Karena di kelompok 2 dan kelompok 1 terlihat redup nyala lampunya. Oke, tidak apa. Nah, nyala redup itu kemungkinan dikarenakan karena susunan baterai kalian itu kan berbeda-beda. Kemudian cara menyusunnya juga mungkin ada yang kurang rapat antara sel satu dengan sel yang lainnya. Tapi hal tersebut bukan berarti menjadikan praktikum kalian itu tidak berhasil ya.
Karena baterai sederhananya itu kan sudah kalian rancang dan berhasil menghasilkan listrik, ditandai dengan lampu yang menyala. Untuk perbedaan hasil praktikum itu adalah hal yang wajar. Jadi setiap praktikum itu tidak selalu menghasilkan yang hasil akhir yang sama, seperti itu. Bagaimana, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kalau begitu setelah menuliskan hasil praktikum, kita masuk pada tahap evaluasi dan juga refleksi. Ya, sebelumnya menuliskan kesimpulan dulu. Mohon maaf, menuliskan kesimpulan dulu ya. Selanjutnya silahkan tuliskan kesimpulan hasil dari produk baterai sederhana kalian dari limbah baterai, limbah kabel, dan juga limbah baterai yang telah kalian rancang tadi. Tadi kan di permasalahan awalnya itu kan ada limbah baterai bekas dan limbah kabel seperti itu yang dapat dimanfaatkan untuk dibuat menjadi baterai sederhana. Nah, silahkan dituliskan kesimpulannya dengan menghubungkan antara hasil praktikum kalian yang setelah kalian laksanakan tadi dengan permasalahan yang sudah kalian amati pada fase awal tadi. Coba sekarang dituliskan kesimpulannya. Ya, kelompok 1 juga, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Jika sudah selesai, silakan dituliskan dalam kolom dan juga nanti silakan disampaikan. Ya. Bagaimana, ada kendala? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Tidak Pak. ada. Sudah selesai belum? Siapa yang mau Sudah, menyampaikan? Pak. Kelompok 3 sudah. Bagaimana Ya, Pak. kesimpulan yang menghubungkan antara permasalahan di awal tadi tentang limbah dengan produk baterai yang sudah kalian rancang, yang sudah kalian buat tadi? Silakan, ada yang ingin menyampaikan? Yogi. Ya, Pak Yogi izin menyampaikan Oh, iya, kesimpulan. Silakan. Iya, Pak. Jadi baterai sederhana itu dapat terbuat dari bahan sekitar seperti limbah kabel tembaga dan limbah baterai bekas yang sudah disusun sedemikian rupa. Dengan menerapkan konsep sel volta, maka baterai tersebut dapat menghasilkan arus listrik, Pak. Oke, baik sekali. Terima kasih Iin untuk jawabannya. Bagus sekali Ya, juga Pak, untuk sama-sama. jawabannya. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah sama dengan Iin jawabannya? Bahwa baterai sederhana itu dapat dibuat dari limbah kabel dan juga limbah baterai bekas, begitu? Sama, Pak. Sama. Oke. Berarti permasalahan yang di awal tadi kita sudah bisa terpecahkan ya? Sudah bisa dipecahkan ya? Sudah, Pak. Ya, Pak, sudah, Pak. Oke, dengan memanfaatkan bahan-bahan limbah tersebut menjadi baterai sederhana. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada tahap evaluasi dan juga refleksi. Di sini Bapak mau bertanya nih. Saat kalian membuat produk tadi ada kendala nggak? Setelah saat kalian merancang tadi ada kendala nggak? Tidak ada kendala, Pak. Tidak ada kendala. Kelompok 1 tidak ada kendala. Tidak ada, Pak. Kelompok 2 Aman, Pak. aman. Kelompok 3 tidak ada juga. Oke, berarti semuanya tidak ada kendala ya dalam membuat produk yang kalian rancang tadi. Yang kedua, dari produk baterai yang sederhana yang kalian buat tadi, kira-kira baterainya itu berfungsi dengan baik atau bagaimana? Baterai sederhana yang dibuat telah berfungsi dengan baik tadi, Pak, karena bisa menghasilkan energi listrik. Oke, berarti berfungsi dengan baik ya, meskipun tadi ada beberapa kelompok yang lampunya Redup. menyala redup. Ya, Iya, iya, Pak. tidak apa-apa. Oke, selanjutnya bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan dalam fenomena ya tadi yang disajikan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak, Ya, silakan Angga. permasalahan pada fenomena yaitu melimpahnya limbah kabel, tembaga, dan limbah baterai bekas yang dapat terselesaikan dengan dimanfaatkan dan diubah menjadi baterai sederhana. Oh ya, Itu, Pak. bagus sekali. Jadi permasalahan pada fenomena tadi dapat terselesaikan dengan dimanfaatkan untuk menjadi baterai sederhana. Begitu ya Angga ya? Ya, Pak. Oke, dan yang terakhir di sini, apa manfaat yang kalian peroleh
setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang ingin menyampaikan? Saya Pak, saya izin untuk menjawab. Oke, Suci. Silahkan, Suci. Oke, jadi manfaat yang diperoleh pada pembelajaran hari ini adalah bahan sekitar itu dapat bermanfaat dalam ilmu kimia melalui kegiatan proyek seperti memanfaatkan limbah bekas kabel tembaga dan limbah baterai bekas yang diubah menjadi baterai sederhana, Pak. Oke, terima kasih Suci untuk jawabannya. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah manfaat yang kalian peroleh juga sama? Sama, Pak. Sama ya. Jadi Sama. manfaatnya adalah bahan sekitar kita itu ternyata dapat dimanfaatkan dalam ilmu kimia untuk sebuah kegiatan, proyek, seperti memanfaatkan limbah bekas tadi, limbah bekas tembaga, kabel tembaga, dan juga limbah dari baterai bekas. Ternyata dapat dimanfaatkan lagi menjadi sebuah baterai sederhana yang sudah kalian uji coba tadi. Oke. Nah, mari kita beri aplaus untuk kita semuanya bahwa hari ini pembelajarannya sangat berjalan dengan lancar dan juga kalian menikmati, sangat menikmati ya praktikum sama pembelajaran hari ini. Iya Pak, menyenangkan sekali Pak. Menyenangkan sekali. Kasih aplaus untuk kita sendiri. Oke, nah setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini dan juga menyelesaikan sebuah permasalahan tadi ya, silahkan kalian mengerjakan soal post-test untuk memberikan penguatan pemahaman kalian tentang sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Saya bagi dulu ya untuk soal post-testnya ya. Silahkan dikerjakan dalam waktu kurang lebih 5 menit. Oke, bagaimana? Sudah? Sedikit lagi, Pak. Oh ya, silahkan 1 menit lagi. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Oke, Sudah. silahkan dikumpulkan. Nah, silakan dikumpulkan di depan. Nah, untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya, ya, materi yang akan kita pelajari adalah materi sel elektrolisis. Jadi, di rumah nanti silakan dipelajari terlebih dahulu ya untuk materi sel elektrolisis. Gimana? Paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu pembelajarannya. Saya harap pembelajaran hari ini dapat terserap dengan baik dan juga kalian dapat menambah wawasan terkait sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk menutup pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya.